Shalom Gereja Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan siang hari ini. Apa kabar? Luar biasa, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan sepanjang bulan Oktober ini. Boleh sama-sama lambaikan tangan saudara. Yang diberkati Tuhan juga setiap jemaat yang tersambung dalam via live streaming. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang sungguh sangat memberkati setiap kita di Gereja Tiberias. Kita siap datang beribadah kepada Tuhan, amin. Kita saling mengasihi, saling mengampuni sepanjang masa. Di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan, mujizat pasti terjadi. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah, kita berikan salam lebih dulu. Kita jumpai kanan kiri kita, depan belakang. Mari sama-sama katakan shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat beribadah di Gereja Tiberias. Tuhan Yesus ada dalam setiap musim hidupmu untuk menyertai setiap langkah kita sepanjang tahun ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita siap datang dengan hati bersyukur, memuji dan menyembah nama Tuhan. Teduhkan hati kita datang kepada Tuhan Yesus. Tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur dalam hadirat Allah. Kembali kami hadir, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat Tuhan, semua karena penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Setiap jemaat Gereja Tiberias Indonesia, kami ucapkan berkat untuk gereja ini. Kami ucapkan berkat untuk Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat panjang umur bersama dengan keluarga besar dalam urapan Tuhan, dalam berkat Tuhan yang sempurna. Sepanjang hari Minggu Raya melayani Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan sertai setiap jemaat-Mu yang beribadah di Minggu Raya ini. Mari Tuhan berkati setiap doa-doa kami. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan membawa yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Kami doa, tingkap-tingkap langit dibukakan. Tuhan curahkan berkat yang sempurna dari kerajaan sorga. Berkat minyak anggur di akhir zaman. Kami tidak akan dirusakkan. Segala intervensi kuasa kegelapan, roh setan iblis, niat Tuhan jahat, dihalau, dipatahkan, dihancurkan kuasa. Setiap kami yang hadir di Gereja Tiberias Gading Nias, setiap kami yang beribadah dalam via live streaming, dalam urapan Tuhan, dalam penyertaan Allah Roh Kudus, dalam berkat Tuhan Yesus yang sempurna. Tiba saatnya kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di siang hari yang baik ini. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami bawa sembah kami. Setiap umat Tuhan yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya. Kami bersyukur Bapak. Datang dengan hati bersyukur, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bapa, mari jemaat Tiberias, ku apapun keadaan, kondisimu saat ini, buat kasih setia di dalam hidupku. Syukur, mari bersyukur kepada Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan atas hidupmu. Ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi umat Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Sama-sama angkat syukurmu. Haleluya. Thank you Jesus. Buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Yesus aja. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami, telinganya tidak kurang tajam mendengar doa. Yang menjadi penghalang doa adalah dosa. Oleh karena kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sambil angkat tangan kita, Gereja Tiberias, generasi minyak anggur di akhir zaman, gereja pewahyuan yang tidak dirusakkan, bertekun dalam iman, yang dikasihi sempurna oleh kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, ku datang Tuhan, baharui hatiku dalam anugerah, di dalam Engkau. Tuhan Yesus tahu setiap hati kita. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Sambil angkat tangan kita sama-sama Gereja Tiberias, kata kasih-Mu melingkupi hidupku, mau lebih dekat padamu. Thank you Jesus. Ini iman kami Tuhan. Ku kan Raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Mari Tiberias. Kasih-Mu melingkupi hidup. Mari bawa kami itu lebih dekat. Dekat padamu. Amin, amin. Thank you Jesus.
Yesus. Gereja Tiberias yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Boleh jumpai kiri kananmu, kasih salam, kasih tos, sebab sama-sama di siang hari yang indah ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam Yesus kita bersorak. Mari datang dengan hati bersyukur dari hadapan Tuhan. Asal engkau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara. Sebab ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal engkau tangan-tangan yang percaya kebaikan Tuhan tak berkesudahan di sepanjang hidup kita. Terus kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan menjadi satu-satunya alasan kita ada sampai saat ini. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus kita datang dengan hati bersukacita di hadapan. Yes, mari berikan hati. Tiberias. 1, 2, 3.
bersuka cita berkati Tuhan di siang hari yang indah ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara akan kembali duduk pada siang hari yang indah ini. Mengucap syukur kita telah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama, untuk terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pembelajaran diri kita adalah proses seumur hidup, yang mana perjalanan iman Kristen bukan studi yang pendek. Ada proses pendewasaan yang pasti yang harus kita lakukan, yaitu selalu belajar dan mengembangkan diri, melatih diri dalam strategi dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita jangan cepat puas, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Kapasitas belajar adalah karunia, tetapi kemampuan belajar adalah keahlian. Jangan pernah berhenti bertumbuh dan jangan pernah berhenti belajar dan belajar. Tuhan memberi kita talenta dan kemampuan untuk terus meningkat,
mengembangkan kapasitas sehingga mencapai tahapan-tahapan di luar yang kita anggap sebagai batas kemampuan kita. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Ada 7 sifat yang harus kita miliki dan kita perhatikan. Kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesalehan, ketaatan, kasih sayang sesama atau keluarga, dan cinta kepada Tuhan Yesus. Inilah area yang harus kita kembangkan setiap hari. Kemudian kita melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Apa yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Roma yang pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua selalu di dalam lindungan Allah. Tidak bahaya dan tidak celaka. Diberkati di dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi. Bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan. Hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Doa kami, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Yaitu yang pertama, kita miliki dan hidup dalam kasih Allah dengan melakukan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, dan Yohanes 14 ayat 19 sampai 20, dan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Di tengah-tengah banyaknya masalah, kesulitan dan tantangan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Kasih bukan hanya berupa perasaan, tetapi juga tindakan nyata. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama, sebagaimana Allah telah mengasihi setiap kita. Kasih tidak menuntut tetapi memberi dengan tulus. Yang kedua, raih kuasa Tuhan untuk lakukan kebenaran. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dan Yohanes 14 ayat yang ke-26. Di tengah banyaknya masalah, kesulitan dan tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus, kuasa untuk bersaksi, kuasa yang dapat menguatkan atau menghibur, kuasa untuk melakukan kebenaran, juga kuasa untuk mengalahkan setan atau kuasa gelap. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Poin yang ketiga, memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 27 dan Yohanes 14 ayat 30 sampai 31 dan 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan yang dihadapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus tetap memiliki pengharapan yang besar dan pasti. Kita diberi damai sejahtera agar tetap berharap Tuhan Yesus telah melakukan segalanya untuk kita. Agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pengharapan adalah sauh yang kuat bagi kehidupan. Dan poin yang keempat yang terakhir saudara, yaitu memiliki ketabahan yang besar karena percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Tabah artinya adalah tetap dan kuat hati menghadapi bahaya. Kekuatan menghadapi ujian dan kesulitan. Kita memang tidak bisa melihat masa depan. Apa yang akan terjadi di depan kita masih misteri. Dunia sekarang ini memberikan kita ketidakpastian, tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan setiap kita. Bahwa kita harus tabah di dalam kehidupan. Karena hidup kita bukan karena melihat, namun karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api.
Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya, di siang hari yang indah ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kembali tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Sebab di siang hari yang indah ini ya Bapa, kami telah datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami di hadapan tahta suci-Mu. Terus kami imani ya Roh Kudus, di balik pujian dan penyembahan kami, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, dan ada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Maka tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang menyampaikan firman tempat ini, Bapak Markus Mersiopati nama. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang memelihara setiap. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman dengan hati yang menyembah. Kembali kita masuk ke dalam hadirat. Sebab Tuhanlah satu-satunya alasan kami ada sampai hari ini. Ini syukur kami buat kasih Tuhan. Ini syukur kami penyertaan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab takkan pernah ada pribadi seperti Engkau ya Bapa.
pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Takkan pernah kami ragukan Tuhan. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi. Bagaimana firman Tuhan di siang hari yang ini. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Berikan tepuk tangan kita yang paling meriah, sorak-sorai kita buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur siang hari ini. Dari dalam hati kami ini yang kami katakan, hanya karena Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena Engkaulah yang menyertai, memberkati. Bahkan yaitu Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Siang hari ini kami bersyukur kembali kami datang dalam rumah-Mu Tiberias. Minggu terakhir di bulan Oktober ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang kami terima dari Tuhan. Maka siang hari ini hamba doa setiap nama yang hadir dan setiap yang beribadah via live streaming dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga sehat sempurna. Siapapun sakit disembuhkan. Yang lemah diberi kekuatan baru. Yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga, di tangan kami ada berkat yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur, kenyang hidup kami dipelihara Tuhan. Bahkan kami dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, kemana melangkah aman. Dan suatu hari kelak kami akan pesta di sorga. Tapi selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Maka berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus ajar, didik, tegur kami, kuatkan dan hiburkan kami. Lewat firman-Mu iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming, biarlah di tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya yang ada siang ini minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, banyak berkat, banyak mujizat. Terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Seberapa yang percaya Tuhan kita baik, boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Bilang, siang ini berkat melimpah. Siang ini berkat melimpah. Yang percaya diberkati katakan amin. Ya kita gak kerasa udah ada di minggu terakhir di bulan
Oktober. Minggu depan kita akan masuk bulan November. Saya doa bulan baru ada berkat baru. Amin. Tuhan sediakan perkara-perkara besar. Jangan takut, jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang setia. Udah pasang pohon Natal belum di rumah? Oh belum, 8 menit masih Oktober ya. Kalau di Manado, ya di Ambon tuh ada teman saya kemarin telepon, "Bang, pohon Natal udah berdiri nih bang, kapan ke Manado?" Wih, saya bilang, "Udah ditunggu ya?" "Iya nih ditunggu sama babi-babi." Kata, "Hah?" Ada babi kecap, babi rica. Ya, memang saya pernah waktu itu ke Manado baru mendarat diajak makan bubur babi, saudara. Ya, makan siang nasi babi, saudara. Ya, mie babi. Mau malamnya ada martabak babi juga. Iya, saya pengen banget ya beli jus, tapi takutnya dikasih jus babi juga. ya, tapi saya doa, saudara masuk bulan baru, saudara diberkati Tuhan, amin. Nah, ini hari ini saya bicara tentang pengharapan, berharap ya, berharap penuh pada Tuhan. Bilang sama saya, penuh. Sekali lagi bilang penuh. Ya, jadi kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan mau kita berharapnya secara penuh, saudara. Bukan setengah-setengah. Ya, jadikan Tuhan tempat pengharapanmu sepenuh-penuhnya. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Perhatikan baik-baik. Berangkat dari Roma 8 ayat 32 ada 2 terjemahan. Yang pertama terjemahan baru, nanti TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Yuk baca dulu ininya. 2, 3, ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya. Yesus telah datang ke dalam dunia jadi manusia untuk apa? Menyelamatkan Anda dan saya. Alkitab bilang begini, bagaimana mungkin kalau keselamatan saja Dia beri, bagaimana mungkin semua yang lainnya tidak dianugerahkan, tidak dikaruniakan kepada Anda dan saya. Coba kita lihat TSI-nya dulu. Yuk next Pak berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik ya. Mungkin ada beberapa orang yang lebih mengerti dengan teks ini. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Buktinya Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi apa? Menyerahkan Dia untuk menderita dan dikorbankan demi menyelamatkan kita. Lihat ya, kalau Allah rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah Dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan apa? Semua hal lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sederhananya gini, coba next slide Pak berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Di dalam pengorbanannya, Tuhan Yesus memberikan berkat terbesar. Berkat terbesar kita apa? Keselamatan. Itu berkat terbesar Anda dan saya. Ya, berkat terbesar Anda dan saya, keselamatan. Makanya jangan tukar keselamatan saudara. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Makanya Tiberias, saudara punya visi misi tidak pernah berubah. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan pada akhirnya Anda dan saya siap ke sorga. Anda dan saya masuk dalam bilangan warga sorga. Keselamatan Tuhan kasih. Ya, maka itu seharusnya nggak perlu lagi kita ragu mengenai berkat di bumi, berkat yang lain yang telah Tuhan janjikan, karena keselamatan saja Dia sudah selesaikan, Dia sudah kerjakan. Berkat yang lain Tuhan pasti kasih. Yang mau katakan amin. Sehat sempurna, katakan amin. Tidak kekurangan. Masa depan yang indah. Anak-anak muda, karir, pendidikanmu diberkati Tuhan. Jodoh, tenang aja jodoh. Nggak usah gitu gelagapan, takut banget. Aduh Pak Pendeta udah umur segini Pak, tenang. Ya Tuhan pasti kasih, amin. Yang amin jomblo berarti. Ya, Alkitab bilang Dia mati untuk Anda dan saya. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan apa? Dari hukuman kekal. Jadi ini dasarnya dulu, saudara harus paham. Ini yang harus tertaruh di hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang berharap penuh pada Tuhan. Oh, sorga aja udah aman, saudara. Iya, kalau Anda hidup baik, setia, hidup benar, kudus, misionaris, jadi berkat. Alkitab bilang sorga udah aman, beres. Saudara, kapan saja Tuhan panggil, kapan saja Tuhan datang, tempatmu di surga. Saya doa suatu hari kita semua tetangga di surga, amin. Pesta di surga, amin. Iya, gak ada yang lagi ketakutan sama yang namanya hari kematian. Tapi percaya penuh bahwa Anda dan saya pasti diselamatkan. Nah, maka itu saudara, ini jadi dasar.
Ya, Paulus bilang, bagaimana mungkin yang lain tidak dikasih, gitu loh saudara. Kalau iblis bilangnya gini, gak mungkin lo sembuh, gak mungkin lo ditolong lo, gak mungkin lo sukses. Lihat lo cuman orang biasa, aduh lo gak punya uang banyak untuk sekolah tinggi, gak mungkin lo. Nah ini dia, ya gak mungkin lo sembuh. Yang model lo begini biasanya udah gak lama lagi juga innalillahi. Ya ini nih iblis nih. Makanya hari ini Anda dan saya harus berubah ya pola pikirnya. Jangan kita dengerin perkataan iblis, kita dengerin firman Tuhan. Ya, saudara harus percaya. Saudara harus bisa bilang begini, nggak mungkin Tuhan nggak tolong saya. Amin. Nggak mungkin Tuhan nggak berkati saya. Nggak mungkin Tuhan nggak berhasilkan saya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menungguku. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa. Wih, hafal semua ya. Lagu lama loh ini loh. Anak-anak muda saya dengar, saya lihat ada juga yang nyanyi ya. Tahu judulnya nggak? Judul, tahu nggak? Hah? 100.000, ayo ada. Naik 200.000. ya, emang saya tahu, saya juga nggak tahu sih. Tapi teman saya bilang gini, Bang, lo tahu judulnya nggak? Saya bilang nggak tahu. Ini judulnya apa? Ini lagu minta jatah katanya. Hah? Kan dibilang kalau lain ditolong saya juga. Ya, tenang saudara. Ya, Tuhan pasti menolong Anda dan saya. Tidak mungkin, Paulus bilang, bagaimana mungkin kita tidak ditolong? Bagaimana mungkin kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Masuk November, tenang. Anda dan saya berharap pada Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Makanya sebagai orang percaya, next slide Pak, berharap penuh pada Tuhan. Berharap penuh pada Tuhan artinya gini, jangan berharap pada kekuatan manusia. Berharap penuh pada Tuhan. Jangan berharap pada kekuatanmu sendiri. Ya, nanti kita akan baca ayatnya saudara. Ya, yang pertama jangan sombong saudara. Manusia itu terbatas. Apa yang terbatas? Pikirannya, otaknya terbatas, kemampuannya terbatas. Makanya kita perlu hikmat Tuhan. Kekuatan menjalani kehidupan kita terbatas. Kita perlu kekuatan Tuhan. Apalagi yang terbatas? Ya, umurnya terbatas, saudara. Tapi bersama Tuhan, kalau engkau setia, engkau lanjut umur, panjang umur. Di negeri akan dijanjikan, masuk dalam kerajaan surga hidup kekal. Amin. Kalau kita bicara soal daging, terbatas. Makanya kita sering nyanyi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila apa? Bila roh Allah turut. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Kalau nggak ada kekuatan roh Allah, roh kudus, ya terbatas sekali. Ya nggak akan ada bisa melihat mujizat, saudara. Tetapi roh Tuhan menolong Anda dan saya. Makanya jangan andalkan kekuatan manusia. Umur aja terbatas. Iya terbatas. Ya, saya paling pernah ketemu paling usia ya, paling umur gitu. Ada oma-oma 110 tahun. Itu paling saya pernah ketemu orang paling umur sih. Ya baru-baru ini kemarin saya ada memakamkan oma umur 95. 95 loh. 5 tahun lagi cepet dia. 95 saudara. Iya. Jadi saya mikir gitu. Kadang saya pulang ke rumah, ya saya temu istri saya ngobrol gitu. Saya bilang tadi ada ngobrol umur 95 loh, gitu. Terus saya tanya sama dia, kalau kamu kira-kira mau berapa sampai berapa? Saya tanya istri saya bilang, ngapain lu tanya-tanya lu? Tanya yang lain. Kalau lu berapa? Saya bilang, kalau saya pikir-pikir kayaknya ya 80 lah, pas lah. Ya 80, ya 85 kalau Tuhan kasih panjang umur, ya udahlah. Ya pas. Saya doa saudara panjang umur sehat. Amin. Iya, Musa umur 80 kekuatan 40 saudara. Iya, saya doa saudara sehat. Amin. Ya, karena saya agak deg-degan, karena saya pernah ketemu opa di Central Park, umurnya 97 memang. Hebat. Ya memang pakai tongkat saudara. 97 masih datang ke gereja. Kadang-kadang anak-anak muda keseleo dikit aja. Enggak ke gereja, ditanya kenapa lo? Lu orang apa kambing sih?
alasan aja nggak datang ke gereja. Iya, ini opa-opa loh datang ke gereja sudah 97 ketemu. Ya, memang udah lama. Saya dulu sering ketemu waktu saya MC, waktu saya sering dampingi Pak Paraji. Orang ini ada, kemarin ketemu gitu. Ya, masih ada. Oh, ya dia lihat saya masih ingat. Gitu. Ya, saya bilang opa, wah puji Tuhan. Ya, panjang umur opa. Ya, iya, gitu dia kata. Ya udah bergetar lah suaranya 97 saudara. Iya, dia bilang ini Markus kan? Oh iya, opa sih bilang. Wah, saya bilang hebat masih ingat loh. Iya, dia bilang, ya sekarang udah nikah ya, udah. Ya anak berapa? Anak saya 3. Oh, dulu nggak punya anak, ya belum nikah. Sekarang kan udah nikah, Pak. Oh iya, tinggal di mana? Bekasi. Oh Bekasi, iya. Oh iya, aduh seneng ketemu ya. Iya, Markus anaknya berapa? Tanya lagi. Oh 3 Pak, oh 3 ya, iya. Dulu waktu itu belum punya anak ya, belum Opa belum nikah. Oh sehat Markus, sehat. Opa sehat? Sehat. Tinggal di mana Kus? Bekasi Opa. Oh Bekasi ya, iya. Oh hebat lu sekarang ya, anaknya udah berapa? Opa, udah 3. 3 kali saya saudara ditanya begitu. Tapi ya udahlah, memang namanya orang udah umur saudara. Iya. Terus saya pikir-pikir gitu saudara. Ya namanya kehidupan saudara ya kan. Namanya fisik saudara. Kadang-kadang ya nggak bisa bohong saudara. Makin umur kita harus sadar manusia faktanya memang terbatas. Iya, tapi kalau Anda dan saya berharap pada Tuhan, diberkati karena Tuhan kita sampai selama-lamanya tak terbatas. Katakan amin. Iya, tak terbatas. Manusia penuh batas. Makanya jangan sombong. Wah, merasa hebat, merasa pengalaman. Saya pernah cerita ada orang dia mau jual vacuum cleaner. Waduh, dia merasa bahwa hebat. Dia bilang, tenang aja, pokoknya kalau gua jualan pasti laku. Teman-temannya pada ngeliatin. Dia lagi marketing gitu saudara. Dia masuk ke rumah seorang ibu, dia ketok tok tok tok, ibu itu keluar. Ya, ibu itu melihat orang ini, terus dia bilang, "Kamu ketok rumah saya?" "Iya Bu, saya mau nawarin vacuum cleaner." Wah, dia langsung lempar daun-daun kering, semua kotoran di depan rumahnya. Zer! Wah, ibu ini kaget. Loh, kenapa dilempar ini? Tenang, jangan ngomong dulu Bu, santai. Saya bawa vacuum cleaner dalam waktu 3 menit. Kalau vacuum ini tidak bisa menyedot semua kotoran ini, saya akan sedot dengan mulut saya. Wih. Ibu itu gak panjang lebar, ibu itu bilang, "Nak, tidak perlu 3 menit nak, sedotlah sekarang karena listrik lagi mati." Sombong, merasa punya skill, merasa punya kehebatan. Ada hal-hal yang manusia tidak tahu, tidak mengerti. Makanya Anda dan saya perlu Tuhan. Jangan sombong, berharaplah pada Tuhan. Hidup saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Iya saudara, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, jangan berharap pada keadaan, situasi. Iya saudara, jangan. Karena Alkitab bilang menjelang akhir zaman, masa keadaan akan makin sulit. Dunia ini makin jahat. Iya loh, dunia makin jahat. Ya, kita nggak bisa berharap pada keadaan. Oke, kita berdoa supaya semua keadaan baik. Tapi Alkitab bilang, udah faktanya. Bahkan nanti, ya dalam materai-materai yang dibuka, ada kelaparan, ada kesusahan, ada gempa, ada sampar menular. Tapi jangan takut, Anda dan saya di Tiberias, minyak anggur tidak dirusakkan. Orang-orang yang di dalam Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan. Amin. Iya saudara, makanya jangan berharap pada keadaan. Berharaplah pada Tuhan, engkau akan menang atas segala keadaan. Katakan amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Makanya bukan berharap pada keadaan, tetap berharap pada Tuhan. Dalam segala keadaan, engkau tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi engkau menang atas segala situasi. Yang ketiga, janganlah berharap pada kuasa gelap sama setan. Nggak boleh. Ini ya, saya sering bilang saudara berkali-kali. Yohanes 10 ayat 10, iblis itu cuma 3 tugasnya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Supaya ingat, ayo kita ngomong sama-sama. Mencuri, bilang sama saya, membunuh. Bilang sama saya, membinasakan. Itu cuma 3 itu saudara. Iya, bahaya. Ini buahnya nanti, bahaya. Ini yang akan dituai nanti kalau orang main-main pakai kuasa gelap. Ya, zaman sekarang kan, ya maaf ya, orang mau ramal aja nggak usah capek-capek cari tempat meramal. Tuh di handphone saudara aja download ada aplikasi ramalan.
Oh, pura-pura nggak tahu, jangan-jangan udah download nih. Iya, ada loh, jangan ya. Alkitab di situ, aplikasi ramalan di situ, meledak handphone lo. Iya loh, iya. Sekarang zaman sekarang ya kan, ya saya pernah suatu hari ada teman, ya teman saya punya teman lagi, buka tempat makan ya sederhana, pakai tenda, tapi yang ngantri panjang banget, saudara ya. Wah, udah 3 bulan itu tempat bangun, operasi laku keras. Ya, jadi ya teman saya ngajak saya, itu yang punya teman gue, ayo makan yuk, ayo, saya bilang, udah kita mau makan di situ saudara. Ya karena yang punya kenal kan, kita ya antrian nggak sampai panjang, ada orang dalam, yang punya dikasih kursi, langsung potong jalur, masuk saudara. Ya saya duduk, saya lihat, kok banyak orang waiting list sampai banyak loh. Ya, saya pasti makan enak nih. Masuk, datang makanan, saya doa, Tuhan berkati, kuduskan, sucikan, tolak segala yang jahat, tolak penyakit, juga tolak virus, kuasa gelap, patahkan. Sederhana aja doa, saudara. Nggak usah tolak gendut, nggak usah, saudara. Ada teman saya begitu, tolak gendut tapi makannya banyak, saudara. Yang sebel jadi saya, saudara. Itu namanya iman tanpa perbuatan, saudara. Tolak gendut tapi makan banyak, saudara ya, bahaya itu. Ya, saya doa dalam nama Yesus, berkati dalam nama Yesus, amin. Udah selesai doa, saya makan, saudara. Ya mohon maaf ya, saudara, nggak begitu enak gitu, saudara. Ya rasanya pun cenderung masih banyak yang lebih enak. Ya, dan kayaknya orang antri begitu kayaknya nggak cocok gitu. Ya, kayaknya nggak pas. Saya tanya sama teman saya, bilang gini, kurang enak loh, gitu saya bilang. Ya kok banyak orang antri ya, gitu. Oh ya. Emang dia suka pakai gitu, oh gitu, pakai kuasa gelap gitu, pakai, oh gitu, iya, ya, tapi kurang enak, makanya lu sih berdoa jadi kurang enak, kata gitu sih. Lu sih berdoa jadi kurang enak, iya, lu nggak berdoa, ya biar enak nggak berdoa, oh sesat lo ya. Nanti kalau sakit perut lo baru rasa lo. Iya, tapi saudara tahu, ya, nggak lama kemudian dia cerita sendiri teman saya sama saya. Ya, wah kena sakit tuh sekarang parah. Iya, mohon maaf ya saudara. Ya, iya di atas iya saudara. Ya, uangnya dibawa kabur karyawan, ada aja. Ya, mencuri, membunuh, membinasakan. Sampai akhirnya tutup permanen, nggak ada lagi. Bahkan yang punya sakit-sakitan. Saya mau bilang sama saudara hari ini, ya berkat kita dalam Yesus. Karena Alkitab bilang saudara, Yohanes 10 juga dikatakan, tetapi Yesus datang memberi hidup. Hidup dalam kelimpahan. Yang mau kelimpahan boleh angkat tangannya. Oh kalau kelimpahan cepet amat angkat tangannya. Kasih tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Iyalah Pak, akhir bulan. Saya doa saudara hidupnya tidak kekurangan, amin. Iya saudara, berkelimpahan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Maka lihat, berharap pada Tuhan, di dalamnya pasti ada berkat. Dan mohon maaf, pengharapanmu tidak akan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Kalau keselamatan aja dia kasih, ayo itu dasarnya. Anda dan saya percaya di bumi ini, semua yang kita perlu Tuhan sediakan. Namun kadang ada orang bertanya, Pak, kok saya nggak melihat ya Pak, pengharapan saya digenapi. Nah ada yang kurang. Apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita lakukan? Makanya firman Tuhan disebut perjanjian lama, perjanjian baru, adanya perjanjian. Kalau kita lakukan, saya percaya Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Amin. Nah kita akan belajar next. Ada 2 hal yang harus Anda dan saya lakukan. Next Pak, berikutnya. Yuk boleh ditampilkan. Ya Yeremia dulu deh kita baca. Yeremia 17, 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya apa? Menjauh daripada Tuhan. Ayat 6-nya, next, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Stop, sampai di sini. Lihat, orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatannya, dikatakan di dalam ayat ini saudara, yaitu lihat ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ngeri gak tuh? Gak akan ada keadaan baik. Dan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, lihat ya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Tidak ada kehidupan di situ. Maka ini adalah gambaran kematian. Hati-hati loh. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan rugi, saudara. Tapi lihat orang yang mengandalkan Tuhan, sebaliknya. Ayat 6, next ayatnya 7, 2, 3. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada
lihat ayat 8-nya, terbalikan tadi ayat 6. Next, yuk berikutnya, next. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan apa? Isinya berkat semua, lihat dong. Ya, ditanam di tepi air, merambatkan akarnya, ada kehidupan. Akar yang merambat, gambaran adanya kehidupan dan menjadi berkat. Ke tepi-tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik. Lihat ya, daunnya tetap hijau dan tidak khawatir. Walaupun ada yang namanya tahun kering, dia tidak khawatir. Karena apa? Karena dia tidak berhenti menghasilkan buah. Ini tandanya kehidupan, adanya kehidupan. Maka sekali lagi lihat, ya, Alkitab bilang tadi, orang yang mengandalkan manusia, hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara bisa cek, ya, bisa di screening, bisa dilihat. Ya, kalau sudah punya keluarga atau teman, ini kira-kira nih ketika ada masalah nih datang nih, set ada masalah, ya kelihatan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti bilang, aduh, kena masalah ini nih, gua harus doa nih. Kita harus doa. Nah ini harusnya keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga di rumah harusnya begini. Saya ingat Pak Pariaji sama Ibu, saudara, ya kalau ada apa-apa selalu doa. Itu langkah utama, itu doa. Artinya apa? Mengandalkan tuh. Kelihatan. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh ada masalah, oh, tenang aja. Gue masih banyak koneksi, teman banyak. Ya, oh kecil. Bintang 7 juga ada gue. Puyer dong bintang 7. Iya kan? Ada gue pokoknya. Ya pokoknya tenang aja tuh. Pokoknya gampang itu. Backingan gue masih kuat. Nah ini nih, artinya hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan gak mau. Saudara, Tuhan mau Anda dan saya berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka itu next slide Pak berikutnya. Apa yang harus kita lakukan supaya Anda dan saya menyikapi ini? Sehingga apa? Sehingga pengharapan Anda dan saya digenapi. Bukan kita ya sia-sia jadinya saudara. Karena ada banyak orang gak memahami. Betul memang Tuhan sudah sediakan. Tapi mohon maaf harus ada peran aktif Bapak Ibu Saudara. Makanya kita belajar ada 2 hal. Next Pak berikutnya. Yang pertama, beranilah melangkah dengan iman. Ada masalah, ada tantangan. Jangan lari. Tapi hadapi, berani. Melangkah dengan iman. Yuk kita lihat ayatnya. Perhatikan baik-baik. Amsal dulu. 2, 3. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan apa? Bukan berarti gak boleh punya pengertian. Boleh. Tapi bersandarnya hanya kepada Tuhan. Bersandarnya hanya kepada Tuhan. Dan bukan setengah hati dengan segenap hatimu. Iya, dan Alkitab bilang tadi, akuilah dia dalam segala lakumu, segala jalanmu akan diluruskannya, saudara. Ya, artinya apa? Artinya saudara harus sadar, melangkahlah dengan iman, dengan percaya. Minggu lalu saya sempat bahas Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Bilang sama saya, Allah itu ada. Yes, dan Allah memberi upah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Maka gambarannya artinya ini. Anda hari ini datang ke gereja, artinya Anda melangkah dengan iman. Anda ambil tindakan iman. Saya percaya, dari lelahmu tidak sia-sia. Pulang dari sini saudara diberkati Tuhan. Iya, tapi ya kalau kita lihat saudara, belajar dari Daud. Coba kita lihat ayat berikutnya Pak. Yuk, ini konkret melangkah dengan iman. 1 Samuel 17 ayat 48-50. Ayat 48 dulu kita baca yuk. 2, 3, iya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk apa? Stop dulu sampai di sini. Ketika orang Filistin itu bergerak, bilang sama saya bergerak. Goliat baru bergerak. Baru bergerak. Alkitab bilang, maka segeralah Daud berlari. Iya, lihat saudara. Goliat baru bergerak, Daud berlari. Padahal kalau kita pikir-pikir, speknya kekuatan Goliat loh. Sebenarnya harus yang di atas angin siapa? Siapa yang harusnya di atas angin? Goliat lah, 6 hasta sejengkal, 3 meter, ahli perang. Sejak mudanya dia pengalaman perang, senjatanya komplit. Tapi Daud berlari, seakan-akan dia yang di atas angin. Padahal Alkitab bilang Daud nggak pakai apa-apa, hanya umban dan batu, saudara. Tapi lihat Daud berani melangkah. Saya pernah khotbah di sekolah minggu Daud dan Goliat. Ada anak angkat tangan, Om, ya. Saya bilang kenapa? Kalau Goliat sepatunya ukuran berapa ya? Bingung saya jawabnya saudara. Akhirnya saya bilang, oh Goliat nyeker dek. Dulu belum ada sepatu dek.
akhirnya dia puas, saudara. ya lagian mana saya tahu ukurannya berapa. Tapi lihat, Daud saudara, Alkitab bilang dia bertindak, dia lihat masalahnya. Ketika masalahnya adalah Goliat bergerak, dia justru berlari. Dia melangkah dengan iman, saudara. Ayat berikutnya, bukan hanya bergerak, berlari, tapi ayat 49, yuk baca, 2, 3 ya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya kemana? Jatuh dia, jatuhnya ke depan, saudara. Ya kan mukanya ke arah tanah. Ya padahal harusnya kalau ditembak dari depan, jatuhnya kemana? Belakang lah, imbul gravitasi. Ya jatuhnya ke belakang. Tapi waktu Daud tembak, dar, jatuh ke depan. Tapi lihat, Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu, diumbannya. Artinya ada yang dia kerjakan. Ada yang dia kerjakan. Kalau kita mau ngomong, Pak, kalau Daud diem aja, Daud cuma angkat tangan bilang, Tuhan bunuh Goliat. Terus Tuhan mau, bisa nggak Tuhan bunuh? Bisa. Bisa. Iya, kecil bagi Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Ya, tapi Alkitab bilang, Tuhan mau mengajar Anda dan saya. Melangkahlah dengan iman, saudara. Maka Anda akan melihat kemenangan. Lakukan apa yang bisa dan menjadi bagianmu. Untuk engkau lakukan, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia memperlengkapi Anda dan saya. Dan saya percaya, keduanya Anda dan saya bersama dengan Tuhan akan melihat perkara besar. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Makanya ayat 50-nya bilang begini, coba next Pak, berikutnya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa apa? Yes, tanpa pedang di tangan. Pedang gambaran kekuatan manusia. Pedang gambaran kekuatan sebuah kerajaan. Kalau mereka mau masuk dalam peperangan, yang dihitung kudanya, keretanya, pedangnya, pasukannya, senjatanya. Itu gambaran kekuatan manusia. Tapi lihat, Daud membunuh Goliat tanpa pedang di tangan. Tapi ada peran aktif, saudara. Iya, ada seorang bapak namanya Pak Manurung. Pak Manurung, ya istrinya divonis sakit, ada cancer, saudara. Masuk di Darmais, akhirnya sekarat, masuk di ICU. Ya, Pak Manurung dia melangkah dengan iman. Dia percaya kuasa minyak dan anggur, dia cari ke cabang gereja-gereja. Ya, dia minta perjamuan kudus. Dia bawa untuk doakan istrinya. Dia teleponin pendeta-pendeta, termasuk saya juga datang untuk doakan waktu itu di Darmais, saudara. Ya, datang doa, ya ke sana. Ya, kemarin ada pendeta ini Pak juga doakan. Oh ya, siap, saya bilang. Ya, saya juga berjuang. Dia jagain istrinya. Tiap hari dia urapi pakai minyak. Ini melangkah dengan iman. Setiap hari dia doa, aku tolak. Ya, dalam nama Yesus segala penyakit. Aku percaya istriku Tuhan tolong sembuhkan. Ada mujizat. Percaya dia, saudara. Ya, itu bulan September kemarin. Ya, lalu kemarin hari Jumat, saudara, saya hubungan, ya teleponan. Ya, saya tanya keadaannya. Pak, ibu gimana Pak? Gitu, karena teman saya yang dampingi saya nanya, ibu yang waktu itu gimana Bang? Oh iya, saya hubungin dia. Ya, saya tanya, udah di rumah Pak katanya. Ya, tapi rumah yang jelas nih, rumah apa rumah? Rumah ada dua, rumah Bapak juga rumah. Ya kan, rumah mana nih Pak? Rumah. Oh, sembuh, iya. Wah, puji Tuhan. Ini mujizat Pak, pakai kuasa Tuhan di balik minyak anggur. Mujizat Tuhan terjadi Pak. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan doakan. Juga saya setiap hari Rabu juga tulis. Ya, di pokok doa, telepon ke Tiberias. Puji Tuhan Pak. Ya, ibu istri saya disembuhkan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan. Ini melangkah dengan iman. Ada juga, makanya gini loh, anak muda mau berhasil. Ya, ayo apa yang menjadi bagianmu, kerja. Jangan malas, lakukan, kerjakan. Saya senang. Kalau ada orang bilang, Pak, saya kemarin lamar di situ nggak diterima. Oh, nggak apa-apa Pak, saya mau lamar lagi tempat yang lain. Saya di situ kemarin belum berhasil. Saya percaya nanti di tempat yang satu ini berhasil Pak. Nah ini baru hebat. Ya, ada semangat gitu, saudara. Iya, jangan belum apa-apa udah males. Iya, doanya. Ya, kan ada sebuah cerita dibilang ada seorang anak muda dia berdoa, Tuhan, aku ingin Tuhan, nggak usah kerja keras, ngatur-ngatur aja dapat uang. Ngatur-ngatur, kalau perlu ngatur-ngatur orang kaya aja dapat uang. Tolong kasih aku pekerjaan itu Tuhan. Tring, jadilah dia tukang parkir, dia ngatur-ngatur. Iya kan? Orang-orang kaya punya mobil diatur, terus. Mundur dikit, kanan dikit, kiri dikit. Iya. Tapi dia pikir, waduh susah nih kalau begini. Ya mungkin kurang pasti, tapi dia bilang, Tuhan lebih enak lagi duduk aja dapat uang. Nah, tring, tukang jaga toilet terminal. Dia duduk aja kan, ada orang lewat 2.000, ada orang lewat. Dia bilang kurang enak juga nih, dia bilang Tuhan
ini terakhir deh, aku ingin kerja dikelilingi wanita-wanita. Tring, tukang sayur. ya udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting ada berkatnya. Tapi jangan juga lah minta tapi nggak ada kerja keras, yang nggak ada semangat. Ayo, ya saya berdoa, saya percaya siapapun Anda dan saya yang hari ini berharap pada Tuhan, kita melangkah dengan iman, hadapi masalahmu, tantanganmu, karena Tuhan pasti akan menolong saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, yuk kita lihat sama-sama. Ya, yang terakhir, saudara, menanti waktu Tuhan dan bersyukur. Nah, ini kadang-kadang orang kurang sabar, kurang bersyukur, mengeluh. Ayatnya Pengkhotbah 3 Pak, nih jelas nih. 2, 3, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi lihat, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai, iya. Tuhan kalau punya rencana, rencananya pasti berhasil. Yang percaya katakan amin. Nah, dia lakukan, ya semua yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Anda dan saya yang mau ikut dalam rencananya, ikutin. Jangan di tengah jalan mengeluh. Makanya Ibu Gembala pernah bilang, orang yang mengeluh artinya dia menyalahkan Tuhan. Dalam kehidupannya, Tuhan tidak akan pernah salah. Jalannya benar, jalannya baik, jalannya sempurna. Dan kita yang kadang-kadang salah rencana manusia. Makanya Amsal bilang, ada jalan yang disangka orang itu lurus. Ujungnya tapi ternyata maut. Tapi kalau Anda hidup dalam rencana Tuhan, saya percaya akhirnya endingnya pasti baik. Yang percaya katakan amin. Iya, ada orang saudara yang gak sabaran gitu loh. Maaf ya, ya Daud butuh belasan tahun setelah diurapi untuk jadi raja. Ada proses, ada perjalanan waktunya. Yusuf juga butuh tahun-tahunan supaya dia untuk menjadi orang besar seperti penglihatannya. Iya saudara, ya bahkan Abraham, ayatnya Pak coba tampilkan. Yo Ibrani, next. 2, 3 kita baca ya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian, dengan kesabaran ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Coba bilang dulu kanan kirinya, bilang sabar. Sabar, bilang sabar, sabar. Pendetanya kelar bentar lagi, sabar. Mukanya udah pada berubah. Sabar. Iya saudara. Ya, waktunya Tuhan pasti. Kalau di gereja aja, waktu Tuhan, sampai monyong itu mulutnya. Iya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Tuhan, colong aku Tuhan. Iya, Abraham puluhan tahun dia menanti dengan sabar, dan dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan punya banyak rencana untuk Anda. Amin. Ke depan Tuhan punya banyak berkat. Nantikanlah dengan sabar. Menantikan waktunya tuh Tuhan. Kadang orang maunya cepat, maunya singkat. Ya, maunya pokoknya yang enak, yang singkat, yang cepat gitu. Ada saya pernah dengar baca cerita ada bapak-bapak telinganya kemasukan kacang hijau. Telinganya kemasukan kacang hijau, terus dia ke dokter. Ya kacang hijau tuh, terus dia ke dokter, dokter lihat, udah dalam nih, lumayan nih, tapi masih bisa dioperasi. Kalau mau dikeluarin Pak, terus oh ya udah boleh deh Pak, ya cepet nggak? Oh ya agak lama, ya berapa biayanya? 10 juta. Oh saya maunya yang cepet dan murah. Kalau bisa murah banget gitu. Terus dokternya bilang ya udah. Ada yang gratis kalau Bapak mau, tapi harus ada waktunya, tunggu agak lama. Gimana Pak Dokter? Bapak pulang, nah besok pagi siramin pakai air. Kasih sinar matahari yang cukup, nanti kacang hijaunya berubah jadi toge. Nah begitu tumbuh, tarik dia. Ya, mungkin ini adalah kisah ya lucu, tapi saudara ada banyak orang nggak sabar gitu saudara, ya kan, maunya enak, maunya cepet. Kalau Tuhan mau ciptain bumi dan isinya 1 hari bisa, tapi Tuhan mengajarkan Anda dan saya ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6, dan Tuhan melihat segala sesuatunya baik. Bahkan kita bersyukur manusia diciptakan hari ke-6. 5 hari Tuhan ciptakan semuanya. Artinya saat manusia diciptakan, semuanya telah tersedia. Secara gambaran dalam kehidupan Anda dan saya, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Ini masuk bulan November nanti nih, jangan takut. Sampai akhir November pun, Tuhan sudah siapkan berkat untuk Anda dan saya. Sabar, nantikan waktunya Tuhan. Tetaplah beriman, tetaplah percaya. Tuhan menyertai saudara. God bless you. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya Yesus. Sekali lagi, sama-sama yang percaya, angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga, termasuk melebihi kekuatan kami sendiri. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu kami, amin, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Angkat tangan kita sama-sama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Siang ini kami ambil keputusan, kami tidak mau lagi mengandalkan kekuatan manusia. Hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu selain Kau. Jemaat Tuhan saja katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andal. Yang ada di rumah dimanapun Anda berada, yang beribadah via live streaming, mari pandang wajahnya, jadikan ini pengakuanmu siang ini. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain, oh selain Kau Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, panggil namanya Yesus, hanya Kau. Oh haleluya, melebihi siapapun juga. Kami percaya Tuhan memberikan bagi kami segalanya. Engkau mati, curahkan tubuh dan darah-Mu, menyelamatkan kami. Tuhan gak mungkin gak menolong kami. Di setiap waktu, katakan tiada lain ku andalkan, oh selain Kau. Panggil namanya Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Amin. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Angkat tangan kita, katakan, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Dan betapa kami bersyukur dari hati kami yang paling dalam. Siang ini yang kami katakan bahwa hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jaminan-Mu dalam kehidupan kami, yaitu untuk menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur bahkan di Tiberias kami percaya kami dipersiapkan untuk pesta dalam kerajaan surga. Semua Kristus di akhir zaman. Namun kalau surga saja Tuhan berikan, dalam kitab Roma 8 dikatakan bahwa semua yaitu yang kami perlu, semua
yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Maka kami tidak takut, tidak khawatir. Dasar kami untuk tetap dan terus berharap pada Tuhan. Dan pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Alkitab katakan bahwa kalau orang memilih mengandalkan kekuatannya, gambaran akan menerima kematian. Tetapi orang yang memilih mengandalkan Tuhan, Alkitab katakan ada kehidupan. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kami menyadari ini. Dalam setiap perkara dalam kehidupan kami, hanya Tuhan yang kami andalkan. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk melangkah selalu dengan iman berani percaya. Karena Tuhan Immanuel, Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan pasti akan menolong kami. Ajar kami untuk menunggu, menanti waktunya Tuhan dan bersyukur. Karena kami percaya, lihat manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan kerjakan, tapi Tuhan membuat indah semua pada waktunya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan masuk perjamuan kudus, di dalamnya kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya ada mujizat, ada berkat, ada kemuliaan Allah, dan ada keselamatan menjadi bagian kami. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Kami bersyukur menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Lewat persembahan kami ada jiwa dimenangkan, memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tiberias. Maka kami percaya kami tidak akan kekurangan. Hamba doa dari mimbar ini, siapapun hadir hari ini semua bersama keluarga, bahkan juga yang beribadah via live streaming, diberkati tidak kekurangan. Pekerjaan, usaha, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami tidak akan kekurangan karena Yesuslah sumber berkat bagi kami. Sebab Yesus hidup pada hari esok. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari sama-sama dengan puji. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan,
Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bersama-sama kita siapkan hati kita, bangkitkan iman kita. Sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap. Sambil kita bangkit berdiri, kami sambut setiap persembahan. Mari bersama-sama. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah untuk mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman kepada gereja Tiberias. Bahkan Tuhan yang mengajar lebih dari 7 kali, perjamuan lebih dari roti mana. Artinya kami semua yang hari ini seperjamuan, kami bukan hanya selamat masuk surga, tapi di bumi kami diberkati seperti di surga. Tuhan yang memberikan perintah kepada gembala martir, di balik minyak dan anggur ada kuasa yang dahsyat, kuasa yang tiada taranya. Maka hari ini kami akan terima berkat dari Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya kami bersama keluarga akan diangkat ke surga untuk pesta di surga. Dalam nama Yesus tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Keluarga kami semua diselamatkan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom. Kami tolak segala virus penyakit bersama keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak. Panjang umur, sehat, diberkati Tuhan. Segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kami ditebus oleh darah Yesus. Kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat. Mulut kami kudus, penuh kuasa. Pikiran kami kudus, penuh hikmat Tuhan. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan dalam nama Yesus. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darah Yesus memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis. Mataku sehat, tidak rabun, tidak dioperasi. Telinga, pendengaran, pernafasan, jantung, ginjal, paru-paru, organ tubuh, peredaran darah, sempurna sehat, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu. Jangan minum dulu, saudara boleh doa masing-masing. Kalau mungkin hari ini ada sakit di tubuhmu, kalau mungkin hari ini ada kelemahanmu, panggil nama Yesus. Percaya dengan iman. Alkitab katakan, bilurnya menyembuhkan kita. Mintalah, doalah, berserulah kepada Tuhan. Dia menjawab setiap doa saudara. Apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Kami sembuh, sehat, sempurna dalam nama Yesus.
Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan. Artinya kami yang perjamuan diberkati Tuhan. Kami percaya semua yang kami perlu Tuhan sediakan. Bahkan di masa krisis tidak kekurangan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Kami percaya yang kedua, perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, tidak rusak di padang gurun. Gambaran warga surga. Hari ini kami yang seperjamuan, penuh kemuliaan. Suatu hari kelak pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya baru. Gambaran seorang Tuhan, gambaran keberhasilan. Kami tolak roh gagal, roh bangkrut. Yang kami kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Usaha, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan kami berhasil. Masuk bulan yang baru, bulan November, kami berhasil dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Kami percaya, kami diberkati Tuhan ratusan kali ganda, ribuan kali ganda bersama keluarga. Bahkan kami percaya segala kutuk-kutuk termasuk kutuk kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya adalah darah kehidupan, darahnya darah penyembuh, darahnya darah keselamatan untuk Anda dan saya. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Dia jauh lebih besar dari setiap masalah, tantangan, persoalan dalam hidup kita. Pandang wajahnya dengan hati yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Silakan Anda boleh doa masing-masing. Saya beri kesempatan 1-2 menit naikkan doa saudara. Percaya Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini jangan bimbang, jangan ragu. Berharaplah pada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka doamu dikabulkan oleh Tuhan. Inilah minyak urapan, cemen hamiskan mis kata kode sesuai firmanmu. Kejadian 6, Pengkhotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 109, Yakobus pasal 5, Wahyu 6, ada minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Kami yang diurapi penuh kemuliaan Allah, tidak sakit, tidak lemah. Kami doa Tuhan beri kekuatan. Kami yang diurapi penuh hikmat dan keberhasilan. Melangkah dimanapun tidak dikalahkan yang jahat. Kami tolak maut, kami tolak kuasa gelap. Kami doa, kami dijaga pasukan malaikat. Hidup kami penuh kemuliaan. Kami diurapi dengan minyak. Kami diprogramkan suatu hari kelak pesta di surga. Dalam nama Yesus inilah minyak urapan. Amin. Saudara boleh taruh di kepala, taruh di bagian yang sakit, urapi saudara, percaya dengan iman. Diurapi artinya disertai oleh rohnya Tuhan. Saya doa roh Allah menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak tinggalkan kita, jangan takut dan khawatir. Ayo berharap pada Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan. Surga saja Dia kasih untuk kita, apalagi di bumi. Saya doa hidup Anda bersama keluarga diberkati seperti di surga. Kita bangkit berdiri, saya akan tutup ibadah ini. Nanti yang mau minyak sudah boleh ambil untuk mengurapi rumah saudara, kantor, tempat usaha saudara, anak-anak saudara diberkati Tuhan. Di akhir ibadah kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan yang beribadah via live streaming dimanapun berada, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap ibadah kami hari ini itu menjadi apa yang harum di hadapan Tuhan. Sebelum pulang kami ucap berkat untuk bangsa Indonesia maju dan makmur. Bangsa kami, Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan semua diberkati Tuhan. Kota Jakarta aman, damai, tentram. Dimanapun umatmu beribadah via live streaming, di dalam kota, luar kota ataupun luar negeri, kami percaya di tempat mereka ada kedamaian, ketentraman. Kami doa atas bangsa dan kota kami, biarlah anugerah dan berkat Tuhan menyertai. Kami tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Kami doa maju makmur bangsa dan kota kami. Kami doa Tuhan Yesus berkati Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan memberkati yaitu gereja Tiberias
Tuhan berkati, Tuhan pakai terus di akhir zaman, memenangkan banyak jiwa dalam setiap pelayanan. Kami percaya program-program ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Buan Hargas, Beloved Kids, kami serahkan juga STT Tiberias Travel. Kami doa Tuhan memberkati juga persiapan acara Natal di GBK tanggal 6 Desember, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu ibadah Natal Gereja Tiberias memenangkan banyak jiwa, banyak kuasa mujizat Allah akan dinyatakan dalam nama Yesus. Kami serahkan Gembala Sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, penuh urapan dan berkat Allah senantiasa. Tuhan pakai sampai Tuhan datang kembali yang kedua, memimpin Tiberias dengan urapan yang selalu baru. Banyak jiwa dimenangkan. Para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, dalam urapan, dalam berkat penyertaan Tuhan yang dahsyat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hikmat, marifat, kuasa Allah menyertai hamba-hambamu. Kami serahkan siapapun melayani di Tiberias. Gading Nias, Tuhan berkati. Pak Ronald bersama dengan semua tim yang melayani pekerjaan Tuhan dalam berkat penyertaan Tuhan. Semua tim worship kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pak Geril, Pak Andi kami serahkan juga. Pak Renaldi bersama tim musik, singers, choir, sound operator, multimedia, tim event, Pak Teddy bersama semua kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Semua guru sekolah minggu, para pendoa, semua diberkati Tuhan. Dan umat-Mu, kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Tidak satupun yang Tuhan lakukan. Yang sakit disembuhkan. Siapapun mereka perlu uang, dana, biaya, tidak kekurangan. Hutang-hutang terbayar lunas. Siapapun doa untuk usaha bisnis karirnya berhasil. Siapapun rindu punya rumah, beri rumah yang indah bagi mereka. Rindu punya keturunan, Tuhan beri anak dalam rumah tangga mereka. Rindu punya pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu, satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Dan siapapun hadir hari ini semua dalam berkat Tuhan, kami serahkan Arnold, Brian, Uda Miria, diurapi Tuhan Yesus senantiasa. Kami serahkan Om John Panggabean, keluarga besar Panggabean, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati juga yaitu keluarga besar Laos, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini dalam penyertaan berkat Tuhan, Pak Fenming, keluarga semua, Pak Yosef bersama keluarga, Bu Clara bersama keluarga, kami serahkan juga yang beribadah via live streaming semua. Tuhan berkati. Kami doa Tuhan Yesus, Pak Ferry ada bersama keluarga di Paris, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Bu Oni di Alaska kami serahkan juga, Pak Albert Jerman kami serahkan, Pak Anipi Tipulu di Amerika, siapapun hadir juga beribadah via live streaming, termasuk Bu Marlin, kami doa sembuh, sehat, sempurna, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Bu Marlina di Korea, semua yang beribadah hari ini dalam berkat penyertaan Tuhan. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Tolak roh gagal, tidak kekurangan. Kami akan melihat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Umat Allah, Dia hadir di tengah kita. Tuhan Allah bersama dengan kita. Pandang wajahnya, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau disertai Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus-Nya akan terus menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang lagi jemput kita, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Ku kagum hormat